Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, sambil menunggu makanan kita dingin, saya coba tunjukkan ke sahabat pencinta tanaman durian sekalian. Ini ada sebuah kampak untuk menebang pohon ya. Jadi kalau kampak pada umumnya itu dia agak seperti huruf V, tapi terlalu gemuk. Kalau ini tipis ya, ini saya lihatkan nih. Nah ini tipis, sehingga dia kalau dipakai untuk menebang pohon, baik itu pohon yang besar atau pohon yang kecil, dia cukup efektif ya, cukup efektif, kemudian tajam, sangat tajam, cukup harus berhati-hati. Jadi usahakan kita kalau ngasih gagang nggak usah terlalu besar supaya dia lebih ringan. Kalau dia ringan maka geraknya jauh lebih cepat ya. Jadi kalau dia geraknya cepat, kemudian nancap pada pohon juga cepat. Kalau misalnya hanya pohon yang sebesar pegelangan tangan seperti ini, paling biasanya saya 2-3 kali itu udah putus, kecuali memang ada pohon-pohon tertentu yang memang agak keras gitu ya. Jadi butuh beberapa kali. Ini kita lihat ini seperti ini. Kalau menurut orang-orang terdahulu ini namanya kapak siam. Jadi buat sahabatku sekalian yang mau membersihkan kebun, kalau beli kampak ya seperti ini. Saya udah menggunakan, dulu saya pakai kapak yang biasa dipakai untuk orang kerja bangunan. Kemudian saya pakai kan, kalau dipakai untuk nebang pohon biasanya itu karena ininya agak sedikit gemuk, sehingga masuknya tidak terlalu dalam untuk untuk nebang pohon yang kecil. Jadi masuknya nggak terlalu dalam. Kalau ini dia masuknya dalam. Jadi kalau pohon yang sedang satu kali aja kita udah cukup ya. Kemudian saya kemarin buat ini. Nah ini efektif juga nih. Kalau untuk anakan kayu, kemudian rumput, ini cukup efektif. Sengaja saya kasih gagang agak panjang sedikit supaya bisa jauh jangkauannya. Cuman ini agak sedikit berat ya. Ini berat, tapi nggak apa-apa. Lama-lama kalau kita pakai kan dia menipis, bisa jadi ringan kita pakai. Ini sangat tajam ya. Kebetulan saya punya teman yang memang pengrajin apa ya, ini bendo namanya, bendo. Jadi saya kasih sarung dari ini bekas drum yang memang udah nggak dipakai lagi, jadi saya buat seperti ini supaya nanti kalau kita bawa lebih aman, gitu ya. Nah selanjutnya saya biasanya pakai mesin rumput. Kalau misalkan mesinnya bagus tadi saya nebas pakai rumput, tapi karena saya pengen pruning kayu yang di samping kebun supaya membatasi ruang gerak monyet, nah jadi saya nggak menggunakan mesinnya kita gantung di belakang. Nah ini untuk nebas kayu atau rumput, usahakan goloknya itu atau parang panjangnya itu tidak terlalu besar. Dikhawatirkan kalau terlalu panjang untuk daerah yang banyak batu seperti ini nggak efektif ya. Tapi kalau ukuran segini 1, 2, nah kurang lebih ini 40 cm, bahannya baja fair yang saya buat. Jadi ini efektif sekali nih, sangat efektif, kemudian ringan sehingga kita nggak terlalu capek, kecuali memang untuk orang-orang yang kebunnya kecil ya masih bisa bertahan lah. Kalau untuk kebun yang seluas kayak saya seperti ini mungkin nggak sanggup kalau peralatan terlalu besar. Nah ini yang alat sederhana ini, kata orang sini namanya kait-kait. Jadi kait-kait ini berfungsi untuk menarik rumput, sehingga kalau misalnya di bagian bawah itu ada batu atau kayu yang memang udah tumbang, kita tebang terdahulu. Jadi kita pakai ini, begitu kita tancapkan gini ke rumput, kemudian kita tarik, baru kita potong, sehingga peralatan atau
kelengkapan kita untuk bekerja tidak menghantam batu ya. Kalau menghantam batu biasanya matanya tuh rompal. Jadi kalau rompal tuh jadi kita makannya juga kurang enak, akhirnya kita bawa pulang lagi, mungkin butuh waktu beberapa hari untuk bawa ke tukang pandai besi. Jadi dengan peralatan seperti ini mempermudah sekali untuk kita bekerja. Sambil saya ke gunung, soalnya berburu ditemani ini. Biasanya saya bawa unit jadul saya yang satunya. Ini saya bawa RAM 410 FAC. Ini buatan luar negeri, tapi bukan saya beli baru. Kalau baru saya nggak mampu beli. Saya belinya itu second dari seseorang. Kita makan dulu, setelah makan kita lanjutkan perjalanan pulang. Nah, di persimpangan sana nanti saya coba lanjut untuk berburu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jadi di hutan makanan yang paling enak itu adalah mie kalau menurut saya. Insya Allah diperkirakan akhir bulan November nanti mungkin udah ada yang jatuh nanti durian ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau di hutan makan makanan yang menurut kita di kampung atau di kota kurang enak, tapi ketika kita berada di kebun ini, makanan seperti apapun selama itu halal pasti enak, karena memang kita dalam keadaan capek, terus makan pasti apa yang kita makan sangat berselera sekali. Yang jelas makanan ini berharap menjadi berkah. Kalau cuacanya mendukung, mungkin insya Allah akan saya lanjutkan berburu. Oke, cukup sampai di sini. Saya akan lanjutkan perjalanan pulang. Mudah-mudahan cuaca mendukung biar bisa saya periksa kebun saya yang satunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.